Rumah Tiga itu dia beda sekali dengan jemaat-jemaat yang lain. Sama sekali saya nggak ada sekat. Ya. Ketemu pun Tuhan tidak pernah lepas tangan dari kehidupan jemaat Rumah Tiga di tempat pengungsian, bahkan sampai ketemu semua kembali ada di negeri dan jemaat di Rumah Tiga sih. Bapak amanat Pak Ketum, tanah ini harus menjadi tanah gereja. Kita bisa membingkai perdamaian antar umat beragama itu hanya dengan satu hal: membuka diri, membuka rumah, membuka hidup untuk menerima siapapun, asal dia datang untuk berbagi hidup. Dan saya tahu itu spirit dan jiwa Rumah Tiga. Sejarah Rumah Tiga itu sebenarnya adalah sejarah tentang kebersamaan. Kebersamaan orang-orang yang berkumpul, yang hidup di suatu negeri yang sama dan membangun kehidupan itu dalam keanekaragamannya. Saya kira bahwa ada momentum-momentum pembauran yang terjadi selain karena pembangunan kampus Universitas Patimura, Politeknik. Tetapi dari sisi sejarah, memang sejak dahulu Rumah Tiga itu sudah menjadi tempat hidup bagi suatu kelompok masyarakat yang majemuk. Sebab dalam sejarah Maluku, pada saat pembangunan Benteng New Victoria yang kita namakan waktu itu Kota Laha di Ambon, banyak orang-orang Lease yang sudah didatangkan oleh pemerintah Portugis sampai dengan Belanda untuk mengerjakan benteng, menjadi pendayung kora-kora, dan mereka tinggal di Rumah Tiga. Kita tahu bersama Kampung Buano, dan itu menandakan bahwa ada ciri heterogen yang memang sudah menjadi bagian dari konteks hidup kita di Rumah Tiga. Kehidupan jemaat dan negeri Rumah Tiga di tahun 1999, sebelum terjadi kerusuhan, kita ada dalam sebuah persekutuan umat yang sangat baik dan bersamaan dengan negeri pada saat itu. Jadi, namun di saat 19 Januari 1999, saat terjadi konflik melanda kota Ambon, Rumah Tiga pun mengenai dampaknya sejak awal. Dengan segala upaya baik dari negeri maupun bersama dengan jemaat untuk berusaha untuk bagaimana mempertahankan kehidupan masyarakat dan jemaat di negeri Rumah Tiga, tetapi mungkin semuanya itu pun terjadi atas kehendak Tuhan. Jam 6 pagi di tanggal 4 Juni tahun 2000 itu, Rumah Tiga dikepung oleh para perusuh sampai dengan jam 6 sore. Rumah Tiga benar-benar lumpuh dan semua umat, semua mulai mengungsi. Sebagian besar mengungsi menyeberang laut ke wilayah kota Ambon, bahkan sampai di Paso, Halong, Lateri, Gelala, dan sebagainya. Kondisi Rumah Tiga pada saat itu seperti juga jemaat-jemaat diaspora yang lain sangat memprihatinkan, karena sebagian besar itu harus tinggal di barak-barak pengungsian. Jemaat Rumah Tiga yang berada di diaspora itu berada dalam kepahitan hidup yang sangat hebat, tetapi ada satu kesadaran bersama yang menjadi kekuatan. Kesadaran bersama itu ialah bahwa semua sadar sebagai satu persekutuan jemaat yang terusir dari negeri dan jemaatnya, dan semua rindu untuk pulang. Dalam upaya-upaya jemaat dan negeri pada saat itu, kita pun berapat dan membuat sebuah tim penanggulangan dampak kerusuhan, dan tim itu bekerja berusaha dan sampai dengan
proses-proses peribadatan daripada umat. Bersyukur pada saat itu bersama dengan hamba-hamba Tuhan, Bapak Pendeta W.M. Pariama, juga saat itu Bapak Pendeta Satu Malai yang posisinya sebagai Ketua Majelis Jemaat di Jemaat Lata, boleh menerima Jemaat Rumah Tiga untuk bisa beribadah di gedung gereja Jemaat Lata tersebut. Proses itu pun berjalan sampai di tahun 2003. Barulah Jemaat Rumah Tiga dapat membangun sebuah gedung gereja Dusun Kasih pada saat itu. Pada waktu Rumah Tiga berada di diaspora itu, pendeta-pendeta yang melayani itu terdiri dari baik pendeta organik maupun pendeta non-organik. Semua pendeta itu dimanfaatkan untuk bisa menopang pelayanan yang rentang kendalinya sangat luas. Pendeta organik itu Beta sebagai Ketua Majelis Jemaat, Pak Alex Uhi, Ibu Kabaena, Ibu Uli. Untuk menata pelayanan yang rentang kendalinya sangat luas memang tidak mudah. Coba bayangkan, biasanya kunjungan akhir tahun di jemaat-jemaat yang lain itu dilaksanakan bulan Desember, tapi di Rumah Tiga itu dilaksanakan mulai awal Oktober dan sampai minggu kedua Desember baru selesai, karena ketong harus melayani mulai dari Hutumuri, dari Hutumuri sampai dengan Latu Halat, Seri, dan kemudian masuk ke dalam kota. Beta pengalaman satu kali ketika Beta dengan Pak Uhi itu jam 4:30 pagi harus ke Seri, ketong kehujanan mulai dari Amahusu sampai Latu Halat. Jadi waktu sampai di Seri itu Pak Tuhumuri langsung menangis. Entah saya menyangka bahwa dalam hujan yang selebat itu pendeta bisa datang layani ulang tahun perkawinan pada waktu itu. Ya, jadi semangat melayani itu saya boleh kendor untuk teman-teman yang sekarang. Kesadaran panggilan itu betul-betul harus ketong nyatakan all out, karena ketong serahkan diri kepada Tuhan dan pekerjaannya. Berapa kali ketong macet di di Galunggung ketika jalan tutup, Beta dan Bapak Jo, tapi itu ketong selamat juga. Ketong selamat. Beta biasanya kalau jalan tutup, Beta dan Bapak Jo cuma bilang, ya kalau toh mau terjadi ya sudah, ketong hidup sampai di sini. Tapi yang terjadi juga, Ibu Dela dong dapat tembak di speed, ya, Pak Ibu Hidorang, belum lagi teman-teman majelis yang lain. Tapi semua saya gentar tetap melayani, karena memang mengalami Tuhan itu penting dalam hidup. Orang kalau saya mengalami Tuhan pasti melaksanakan pelayanan itu cuma ya sekedar kewajiban dan tanggung jawab organisasi. Sebelum Beta masuk itu sudah dibentuk tim pemulangan yang terdiri dari orang tua-tua dan juga beberapa tokoh masyarakat yang lain, ya, seperti Pak Kos Ridihena, Bapak Jo, Bapak Nuri Marna, dan beberapa orang tua yang lain, termasuk juga orang-orang tua di Rumah Tiga, tentunya orang asli. Tim ini selalu rapat, dan dalam rapat itu Beta selalu dihadirkan juga, dan memang kesadaran sebagai satu persekutuan yang terusir itu dia kemudian membentuk
semangat yang begitu besar untuk pulang. Nah, karena itu pada tahun 2005, selain daripada usaha-usaha tim pemulangan ini, tetapi pada tahun itu beta bersama-sama dengan Bapak Nantita sebagai penjabat Raja Rumah Tiga, bersama-sama dengan orang tua-tua, ketorang ke Hitu dan Wakal. Itu bertepatan dengan hari Lebaran, ya, hari Idul Fitri. Ketong ke sana, lalu ketong menyampaikan ketong keinginan untuk kembali kepada saudara-saudara di Hitu dan di Wakal. Dan puji Tuhan bahwa mereka juga sangat merespons itu, sehingga ketong pulang dari sana, ketong lalu menjelaskan itu juga kepada jemaat. Ketong benar-benar disambut di negeri Wakal itu luar biasa, puji Tuhan. Kalau beta cerita itu mungkin saja air mata mau tumpah, tapi ini merupakan sejarah hubungan gandong yang memang tidak bisa dilepas pisahkan. Mereka sangat-sangat menerima ketong bersaudara adik selaku adik dari Rumah Tiga itu. Mereka sambut dengan senang hati, dan mereka menganjurkan untuk ketong secepatnya berproses untuk kembali pulang ke Rumah Tiga. Itu dukungan dari saudara gandong di Wakal yang beta sempurna lupa. Satu tahun setelah pembelian majelis jemaat, beta berpikir dengan ibu, kalau misalnya beta tetap di Lateri, itu nanti jemaat sempulang. Karena itu beta lalu mengambil inisiatif untuk tinggal di Pisga, di rumah keluarga Ibu Watu Melawar. Memang waktu itu masih rusak berat, belum ada pembangunan di Rumah Tiga. Orang-orang Rumah Tiga yang mengungsi di Sipur, di Gudang Seng itu masih tetap di Gudang Seng. Lalu kemudian beta sudah tinggal di rumahnya Ibu Watu Melawar. Waktu itu yang pulang, yang tinggal di sekitar situ Om Echa Limba. Yang lainnya belum ada satu keluarga pun di sana. Nah, selain daripada itu, ketemu berusaha untuk bagaimana warga jemaat dan warga negeri Rumah Tiga yang ada di Gudang Seng itu ketong arahkan ke barak-barak yang ada di sekitar Gereja Kehidupan sekarang. Waktu itu ada beberapa barak di situ, ketong arahkan untuk ke barak. Dan sejak itu beta semakin berani, bukan berani sebetulnya, semakin bertekad untuk beta harus tetap tinggal di sana, dan nanti malam-malam biasanya baru ibu dorang ikut. Setelah barak-barak itu dibangun, masyarakat mulai pulang, satu demi satu pulang, dan mereka semua tinggal di barak. Ada juga yang mungkin rumahnya masih bisa ditempati, ya, dong kasih bayakan, belum bisa tinggal di situ. Dan itu semakin banyak, satu persatu bisa pulang ke tempatnya. Di situ dong punya kerinduan juga untuk membangun persekutuan di sini. Dan di tempat ini yang dulunya BK, dong bangun sebuah tenda, dan di situ di hari Minggu ataupun hari-hari yang biasa beribadah, dong melakukan ibadah di situ. Saat itu juga bukan saja orang di sini yang beribadah, ada yang datang dari barak Wailela, ada yang datang dari Pohon Mangga, dan di sini dan orang-orang yang ada berada di
barak sini. Persekutuan yang katong bangun saat itu memang benar-benar katong rasakan bahwa katong kembali itu karena kebesaran Tuhan, kemurahan Tuhan, par katong bisa balik ke negeri dan katong berjemaat ini. Satu ketika, satu hari minggu, dalam satu kebaktian minggu, tiba-tiba hujan. Waktu itu beta masih ingat paduan suara diaspora ya, Pak Robi dorang, Pak Abe dorang, ya, mereka yang ada di sektor kota membentuk paduan suara diaspora. Biasanya dong latihan di Bapak Jok Herwawan Puruma. Lalu pada waktu satu ketika ibadah sementara jalan, hujan turun, itu terpalnya bocor. Jadi terpaksa paduan suara yang menyanyi itu harus buka payung untuk menghindari dorang seng basah kuyup. Dari situ timbul kesadaran dan semangat untuk bagaimanapun juga katong harus bikin gereja. Katong papa yang almarhum, antua merasa bahwa kasih Tuhan itu benar-benar ada dalam katong kehidupan. Antua memberikan tanah ini. Antua kumpul katong bersaudara, lalu antua bilang antua mau kasih tanah ini pada gereja. Dan bukan untuk katong di sini saja, tapi untuk katong semua yang ada di jemaat Tuhan. Bapak amanat pada katong, tanah ini harus jadi tanah gereja. Itu sebagai ungkapan syukur karena katong jemaat dan negeri sudah kembali ke rumah tiga. Untuk sama sekali saya mau agar supaya kalau misalnya gedung itu kemudian dia menjadi semacam gedung serbaguna atau bekas, sama sekali saya mau. Untuk mau kalau lahan itu dijadikan sebagai tempat di mana gereja harus dibangun. Untuk bangun gereja itu kalau saya salah 59 hari atau 69 hari gereja itu sudah selesai. Nah, pembangunannya itu tentu saja bersama-sama dengan tentara dari Densipur 5, jadi prosesnya cepat. Nah, gereja ini kemudian katong namakan kehidupan. Kenapa dinamakan kehidupan? Sebab sebelum itu pasukan jihad selalu mengatakan bahwa tidak ada lagi kehidupan di rumah tiga. Nah, Tanjung Martafons itu sudah dirubah namanya menjadi Tanjung Mujahidin. Oleh karena itu, ketorang memilih nama kehidupan untuk gereja yang masih semi permanen ini, untuk membuktikan bahwa kehidupan itu masih ada. Dan itulah yang juga katong mau menyatakan kepada semua orang bahwa dari gereja yang sederhana itu masih semi permanen itu, rumah tiga baru itu mau dibentuk. Gereja itu kemudian diresmikan, ditabiskan pada tanggal 6 September, dan yang menabiskan itu Pak Ade Manuhutu, wakil Ketua Sinode pada waktu itu. Penabisannya juga sangat sederhana karena memang jemaat juga belum pulang, hanya sebagian saja di sekitar sektor Kalsaitit yang baru mulai membangun. Tapi dari situ suasana kehidupan itu semakin terasa dari waktu ke waktu. Betul bahwa gereja kehidupan itu dia tidak dia tidak mentereng seperti gedung gereja yang lain.
tapi itu justru merupakan satu kekuatan baru dari jemaat yang menderita di diaspora untuk mau pulang dan menyatakan bahwa ketorang masih hidup. Dan simbolnya itu, ya, simbol ada di nama itu. Jadi dia punya maknanya dalam sekali. Bukan soal gedungnya, tapi filosofi di balik pembangunan gedung dan pemberian nama itu sangat dalam. Menjadi fakta sejarah bahwa memang Rumah Tiga pulang dan inilah gereja pertama yang dibangun. Nilai penting menjadi jemaat GPM Rumah Tiga itu adalah belajar tentang momentum hidup baru. Di situ saya selalu yakin bahwa tanggal 6 September 2005 adalah momentum hidup baru bagi seluruh jemaat dan masyarakat di negeri kita yang sangat kita cintai, Rumah Tiga. Pada tanggal itu, selain ada hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku, tapi secara lokal pada basis jemaat itu adalah tanggal yang bersejarah di mana kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Ibarat orang-orang Israel di pembuangan, di bawah Tuhan kembali ke negerinya, ke tanah perjanjiannya, yaitu Rumah Tiga. Dan kita dibawa kembali pulang ke situ dan memulai sebuah momentum hidup baru. Pada momentum itu memang kita menahbiskan gedung gereja kehidupan. Bukankah itu pun mengingatkan kita tentang rahasia penyertaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita sebagai orang Rumah Tiga? Lama kita hidup di diaspora, dan pada hari itu Tuhan memulai bagi kita sebuah kehidupan yang baru. Memang beta lihat satu faktor yang sangat hebat di Rumah Tiga pada waktu itu ialah gap antara pendatang dan penduduk asli itu sangat besar. Dan beta merasa bahwa kalau ini dibiarkan terus, Rumah Tiga baru sempurna akan tercipta. Dan oleh karena itu, bersama-sama dengan teman-teman pendeta, mulai dari Pak Uhi, setelah itu Pak Eli, Ibu Desi, Ibu Ul, dan semua teman-teman pelayan, baik penatua, diaken, dan seluruh perangkat pelayanan, kita mulai menata kehidupan untuk bagaimana Rumah Tiga sebagai satu keluarga Allah itu betul-betul bukan saja dipahami, tapi juga diaktualisasikan dalam kehidupan nyata tiap-tiap hari. Dan karena itu kita orang lihat bahwa sekarang ini Rumah Tiga itu dia beda sekali dengan jemaat-jemaat yang lain. Sama sekali saya ada sekat, ya, saya ada sekat antara yang kaya dan miskin, yang berpendidikan maupun berpendidikan tinggi maupun yang rendah, ya, pendatang maupun asli, itu sama sekali sudah hilang, ya. Identitas itu sudah sudah dihilangkan seiring dengan Rumah Tiga baru. Pemahaman bersama tentang Rumah Tiga baru itu dijadikan sebagai kekuatan bersama untuk membangun kehidupan baru di Rumah Tiga. Kita bersyukurnya adalah konflik 99 atau secara khusus bagi kita di Rumah Tiga 4 Juli 2020 tidak lalu memporak-porandakan tatanan kehidupan masyarakat majemuk itu. Karena itu ketika kita kembali di 6 September 2005 di Rumah Tiga, justru kita kembali untuk membangun Rumah Tiga sebagai laboratorium masyarakat majemuk, laboratorium yang hidup dari pluralisme itu sendiri, laboratorium yang hidup dari perdamaian atau mengenai perdamaian. Dan itu unik. Uniknya begini, kita adalah masyarakat yang betul-betul menjadi korban langsung
dari pertikaian kemanusiaan itu. Kita kehilangan segala sesuatu, kita habis. Apa yang menjadi propertis kita seperti rumah habis, dan kita harus kembali dan membangun dari dasarnya, tapi juga membangun dari lapisan trauma. Tapi apakah kita memilih menjadi eksklusif? Tidak. Orang rumah tiga memilih menjadi rumah tiga, yaitu memilih untuk membangun kehidupan baru di dalam konteks kebersamaan, dan kita menjadi salah satu model masyarakat pengungsi yang dibawa pulang kembali dan hidup membaur. Ada orang-orang lain yang direlokasi, tapi kita kembali ke negeri kita dan membangun kehidupan baru dalam konteks pembauran antar agama, antar suku, antar ras. Itu keunikannya. Keistimewaan dari keunikan itu adalah di dalam kondisi yang diliputi oleh suasana trauma yang sangat kompleks itu, kita mesti membebaskan diri menjadi sebuah komunitas damai dan membangun suasana perdamaian itu dengan menggali kembali akar-akar kultural kita sebagai masyarakat adat. Kita bersyukur karena kita dapat mempertahankan konteks masyarakat yang seperti itu di tengah-tengah negeri kita di rumah tiga. Saya kasih contoh, misalnya pada tahun 2011 ketika terjadi sedikit ada riak-riak kecil di kota Ambon, orang membayangkan bahwa akan terjadi lagi peristiwa yang sama di tahun 2020. Orang rumah tiga itu diberi hikmat oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk mengajak kembali saudara-saudara gandongnya, Wakal dan Hitu Mesing, mari kita bangun kekuatan kultur kita sebagai masyarakat adat. Dan kita melakukannya, dan kita turut membingkai suasana hidup perdamaian itu di dalam relasi orang bersaudara, relasi orang-orang gandong. Saya yakin itu menjadi salah satu kekuatan kita di masa yang baru, dan kita menikmati cara hidup membaur itu dengan tetap membangun konteks kebersamaan kita satu dengan lainnya. Orang-orang bertetangga di Wailela, baik Wailela atas, Wailela bawah, semuanya menunjukkan bahwa konfigurasi rumah tiga itu adalah sebuah konfigurasi laboratorium perdamaian yang kaya, laboratorium perdamaian yang hidup. Dan kita tidak sulit mencari laboratorium perdamaian lagi, karena ada di rumah tiga, ada juga di negeri-negeri lain yang hidupnya membaur di antara kelompok beragama. Saya punya satu poin syukur dan pengalaman syukur menjadi rumah tiga. Ketika di pastori, kami harus tinggal bersama dengan 3 orang saudara-saudara muslim dan berbagi hidup apa adanya. Kisah pertama adalah dengan Sumanto Al-Qurtubi yang sekarang sudah menjadi profesor antropologi di King Fahd University di Arab. Kita berbagi hidup 1 tahun, dia tinggal bersama dengan kami di pastori. Kami tidak pernah mempercakapkan apapun agamanya. Yang kami percakapkan adalah hidup. Dan artinya pada konteks itu kita bisa bersama-sama. Yang kedua adalah Laili Fitri, seorang anak piara kami, mahasiswa dari Notre Dame University, dan dia datang untuk juga berbagi hidup bersama-sama dengan kami di Wailela, di pastori. Dan yang ketiga itu adalah Hasan Hunusalela, seorang penjual tas kresek di Pasar Mardika, anak asli Tulehu, seorang penyandang difabel, tapi kami bisa berbagi hidup bersama-sama. Saya kira saya tidak akan mungkin mendapatkan suasana seperti itu bila saya tidak menjadi rumah tiga. Dan saya yakin dengan menjadi rumah tiga dan tinggal di rumah tiga, di pastori itu, kami mendapatkan berkat itu. Sebuah berkat yang meyakinkan kami, meyakinkan saya, meyakinkan jemaat, majelis jemaat, bahwa ternyata kita bisa membingkai perdamaian antar umat beragama itu hanya dengan satu hal: membuka diri, membuka rumah, membuka hidup untuk menerima siapapun, asal dia datang untuk berbagi hidup. Dan saya tahu itu spirit dan jiwa rumah tiga. Kita sudah menjadi negeri yang terbuka dan membuka diri untuk siapapun yang datang ke situ, untuk mencari hidup baru. Dan setelah mereka selesai berjuang dengan hidupnya itu, yaitu lewat perkuliahannya, mereka kini sudah kembali ke banyak negeri, ke banyak tempat, bahkan ke banyak provinsi, dan membangun kehidupan baru di sana. Jiwa orang rumah tiga bagi saya adalah seperti itu.
harapan beta ialah bahwa Rumah Tiga itu dia tetap menjadi Rumah Tiga yang betul-betul solid, ya, walaupun ada perubahan-perubahan yang terus terjadi, ada tantangan yang terus terjadi, tetapi yang beta harapkan ialah Rumah Tiga baru itu dia terus menjadi kekuatan untuk bertumbuh terus ke arah Kristus, berakar di dalam Kristus, dan menghasilkan buah-buah iman yang jauh lebih baik dari waktu ke waktu. Menamakan gereja itu gereja kehidupan, itu menandakan bahwa spirit yang membuat kita bangun lagi, bangkit lagi adalah kehidupan. Dan kita memulainya, kita mengisinya, dan sampai dengan hari ini kita terus merayakan kehidupan yang benar-benar dianugerahi oleh Tuhan. Bagi saya itu mengingatkan bahwa dalam situasi yang kelam sekalipun, tangan Tuhan tidak pernah terlepas dari kita. Dan kini Ia sudah memberkati kita hidup di negeri, di tanah perjanjiannya, dan sebab itu kita harus tetap bersyukur kepadanya.